Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh hari ini kembali kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Jibril berkata, memberikan beberapa wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, ya Muhammad, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sungguhnya engkau pasti akan meninggal. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Dan cintailah orang yang engkau cintai karena sungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sesukamu karena sungguhnya engkau pasti akan diberi balasan dengan amalan tersebut. Tsumma qala ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemudian Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kejayaannya itu tak kala dia tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Maka ini beberapa wasiat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya wasiat ini juga berlaku untuk kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama, kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena sungguhnya engkau pasti akan mengalami kematian. Maka ini menunjukkan bahwasanya siapapun kita, ya, apapun profesi kita, bagaimanapun pangkat dan jabatan kita, termasuk para nabi dan rasul, itu mengalami yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang akan hidup selamanya, pasti akan mengalami kematian. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia terbaik, juga mengalami kematian. Karena seorang ketika ingin masuk surga, ya harus melewati yang namanya kematian. Karena itu seorang
Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Dan orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan dia mempersiapkan bekalnya untuk hal tersebut. Inilah orang yang cerdas. Ulaikal akiyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ketika dia selalu mengingat yang namanya kematian, ya. Dan bukan hanya mengingat, ya, tapi dia mempersiapkan bekalnya. Karena yang namanya orang meninggal itu sebenarnya dia melakukan perjalanan dan perjalanannya itu sangat panjang. Karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berdiri di sisi kuburan. Ya, ketika beliau berdiri di sisi kuburan, beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Maka beliau ditanya, "Wahai Utsman, ya, kadang surga dan neraka disebutkan di sisimu, tapi engkau tidak menangis. Ya, wa tabki an hada, tapi engkau menangis ketika berdiri di sisi kuburan ini." Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman yanju minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyad." Kata Utsman bin Affan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Jadi sebenarnya masih banyak ya fase yang akan kita lalui. Ya, jadi meninggal itu bukan akhir dari segalanya. Ya, bukan akhir dari segalanya. Kuburan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan negeri akhirat. Maka siapa yang selamat di dalam kuburan ini, setelahnya akan lebih ringan. Tapi siapa yang tidak selamat di dalam kuburan ini, maka setelahnya akan lebih berat. Akan lebih berat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu mempersiapkan apa yang akan menjadi bekalnya di hari esok, yaitu setelah kematian. Karena siapapun kita, ayat yang kita dengarkan tadi salah satunya adalah qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Nabi Muhammad, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka kematian itu akan menjumpai kalian. Ya, kematian itu akan menjumpai kalian. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka pasti kalian akan dijumpai oleh kematian, walaupun di balik benteng yang sangat kokoh. Tidak ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapapun. Ya, mau raja yang punya benteng yang sangat kokoh, dijumpai oleh kematian. Dijumpai oleh kematian. Dan kalau sudah meninggal, menghadap kepada Allah dalam keadaan sendirian, sebagaimana kita datang juga dalam keadaan sendirian. Maka ini yang pertama. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua kata Jibril alaihissalam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikum. Ya. Fa innaka mufarikuhu. Cintailah orang yang engkau cintai, karena sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Kau akan berpisah dengannya. Siapapun yang engkau cintai, istrimu, ayahmu, ibumu, anak-anakmu, cucumu, ya, semuanya engkau akan tinggalkan. Demikian juga hartamu. Ya, demikian juga hartamu. Kamu akan berpisah dengannya. Tidak ada pertemanan yang langgeng kecuali pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya di surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, persaudaraan, kecintaan antara satu dengan yang lain pada hari itu akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, jadi anaknya akan menjadi musuh ayahnya. Ya. Demikian juga istrinya akan menjadi musuh suaminya. Ya, kapan? Ketika kecintaan itu tidak dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak bisa melihat ayahnya. Ya, Nabi Nuh alaihissalam ketika dia mengakui anaknya, ya, ketika dia mengakui anaknya, Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Ya, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Ya. Dia bukan keluargamu, dia anggap bukan keluarga. Padahal anaknya. Kenapa? Karena ya satunya seorang nabi dan satunya mengingkari kenabian ayahnya. Maka dia katakan bukan keluargamu. Innahu laisa lahu amalun salih. Ya, bukan orang-orang yang melakukan amalan saleh. Maka siapapun pasti akan berpisah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari sini juga ya Nabi SAW mengingatkan ahbib ya habibaka ya ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Kata Nabi SAW, cintailah orang yang engkau cintai biasa-biasa saja, tidak perlu terlalu berlebihan. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yawman ma, karena boleh jadi dia akan menjadi orang yang engkau benci di satu hari. Ya, maka kalau kita mencintai, Pak, tidak perlu terlalu berlebihan. Tidak perlu terlalu berlebihan. Mungkin hari ini kita sangat cinta, besok kita benci dia. Ya, atau sebaliknya, dia sangat mencintai kita, besok dia akan menjadi ya orang yang membenci kita. Mungkin kita cintai, mungkin dia mencintai kita. Kenapa? Karena masih satu visi, satu misi. Ya, tapi begitu sudah berbeda visi misinya, saling membenci antara satu dengan yang lain. Demikian juga sebaliknya kata Nabi SAW, wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka haun yauman ma. Ya, dan bencilah orang yang engkau benci, ya biasa-biasa saja, tidak perlu terlalu berlebihan. Kenapa? Boleh jadi orang itu akan engkau cintai satu saat nanti. Ya, betapa banyak orang yang tadinya saling membenci, ya, saling membelakangi, tapi satu hari dia saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Jibril alaihissalam mengingatkan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang yang engkau cintai, ya, karena sungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Ya, orang yang sangat cinta terhadap ayahnya, ibunya, begitu meninggal sudah berpisah. Ya, berpisah. Ya, orang yang sangat cinta terhadap suaminya, sangat cinta terhadap istrinya, begitu meninggal sudah berpisah. Kata Nabi SAW, tatba'ul janazatu salasatun. Yang mengikuti jenazah itu ada 3. Ya, siapa yang mengikuti jenazah? 1, hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amalannya. Ya, kemudian watarji usnani watabqa wahid. Ya, kembali 2, 1 yang tinggal. Ya, yang kembali keluarganya, hartanya, bagaimanapun mewahnya mobilnya, tidak ada yang bisa menemani hartanya. Ya, demikian juga keluarganya, semuanya kembali, sudah dikuburkan semua kembali. Yang tinggal hanyalah amalan-amalan saleh yang akan menemani orang tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini hendaknya kita senantiasa membangun kecintaan kita di atas keimanan dan ketakwaan. Kalau seorang membangun kecintaan dia dengan antara yang dia cintai di atas keimanan, maka dia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tur,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucunya. Ya, jadi dia beriman, anaknya juga beriman, cucunya beriman, kakek neneknya semuanya beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan nanti dengan keluarganya. Ya, dengan keluarganya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau mau bertemu dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan istri, dengan ini, maka hendaknya sama-sama beriman. Sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tingkat keimanannya berbeda-beda. Tingkat keimanannya berbeda-beda, tapi selama mereka beriman, Allah katakan alhaqana bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan dia dengan keluarga mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Jibril alaihissalam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Beramallah sesukamu, karena pasti engkau akan dibalas dengan amalanmu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau seorang itu melakukan amalan soleh, maka dia sendiri yang akan mendapatkan balasannya, bukan orang lain. Bukan orang lain. Karena itu disebutkan di berbagai ayat, di berbagai ayat terkait dengan orang-orang yang melakukan amalan soleh, maka amalannya itu kembali kepada dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya saja. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Tidak dikatakan siapa yang bersyukur, maka tetangganya yang akan dibalas. Siapa yang beriman, maka anak-anaknya akan dibalas. Tidak. Siapa yang beriman, dia sendiri yang akan mendapatkan balasannya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para nabi dan rasul tidak bisa memberi manfaat kepada keluarganya. Nabi Musa alaihissalam dengan Qarun yang masih kerabat dekat, tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa memberi manfaat. Nabi Nuh terhadap anaknya, Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya, Abu Jahal dengan anaknya Ikrimah, tidak ada yang bisa memberi manfaat. Kenapa? Wa'mal ma syi'ta. Beramallah sesukamu. Fa innaka majziyum bih. Karena pasti engkau akan dibalas dengan amalan tersebut. Ayat yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, di surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar biji zarrah, biji yang paling kecil dari amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan pasti akan kelihatan nanti pada hari kiamat. Wa ma yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Bahkan luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kecil Allah balas dengan kebaikan yang sangat besar. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Cuma 2 rakaat sebelum subuh itu dibalas dengan kebaikan dunia dan isinya. Amalan yang ringan. Jadi ketika ada orang yang masuk neraka, memang dia berhak untuk masuk neraka, karena orang ini memang betul-betul layak untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan begitu celakanya yang angka 1 bisa mengalahkan 10. Itu adalah orang yang sangat celaka. Angka 1 bisa mengalahkan 10. Kenapa? Orang yang melakukan kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Sementara 1 dosa itu hanya dibalas 1 dosa saja. Itu pun kalau dia lakukan. Kalau dia berniat, setelah itu dia urungkan niatnya, maka justru dibalas dengan kebaikan.
justru dibalas dengan kebaikan. Dia berniat untuk melakukan keburukan, kejahatan, setelah itu dia sadar, ya, dia sadar, oh ini keburukan, ini kejahatan, dia berhenti, maka itu dibalas dengan kebaikan. Ya, orang berniat melakukan kebaikan, ya, niatnya saja sudah dicatat sebagai pahala. Kalau dia lakukan, maka dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan ya 700 kali lipat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Karena itu hendaknya kita melakukan amalan-amalan saleh dan jangan pernah meremehkan amalan saleh sekecil apapun. Ya, amalan saleh sekecil apapun. Ada orang yang berbuat baik kepada kita hanya mungkin ya sedikit. Ya, jangan kita mengatakan, apa ini sedikitnya? Ya, tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana ketika kita berbuat baik kepada orang, jangan meremehkan. Ya, ada orang yang hanya memberi minum kepada seekor anjing, ya, dengan memberi minum ini disyukuri oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ya, lantas bagaimana kalau kita memberi minum kepada makhluk yang mulia? Ya, manusia. Ya, ada orang yang hanya menyingkirkan duri atau ranting dari pinggir jalan atau dari jalan, dengan amalan tersebut disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun engkau hanya memasak kemudian diberikan kepada tetanggamu hanya ya kuahnya saja. Ini dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah terdapat pelajaran bahwasanya kalau kita dikasih ya mungkin cuma 1 biji kurma, bersyukur. Jangan pernah bilang, apa ini 1 biji? Ya, boleh jadi 1 biji ini Pak menyelamatkan kita dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kepada Allah ya walaupun hanya dengan sebiji kurma. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Jibril, wasiat berikutnya yang ketiga atau yang keempat, "Tsumma qala ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail." Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Ya. Inilah kalau seorang mukmin ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan harta, ya, bukan dengan jabatan, bukan dengan nasab, bukan dengan ini dan itu, tapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah salat malam. Ya. Karena itu diantara sifat ibadur Rahman yang disebutkan di akhir-akhir surah Al-Furqan adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, yaitu orang-orang yang melewati malamnya dengan senantiasa berdiri dan sujud kepada Tuhannya, bukan menonton bola. Ya. Bukan begadang yang sia-sia. Ya, tapi melewati malamnya dengan sujud. Ya, dengan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan. Ya, karena itu betapa banyak orang yang dari sisi nasabnya dia adalah seorang Buddha atau bekas Buddha, ya. Dari sisi profesinya adalah ya profesi yang rendahan, tapi ternyata diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapakah Luqman Al-Hakim? Ya. Luqman Al-Hakim, ya. Menurut pendapat yang paling kuat, dia bukan seorang nabi. Ya, bukan seorang nabi. Ya, dari sisi profesinya dia tukang kayu. Ya, tukang kayu. Kulitnya hitam. Tapi ya semuanya selalu membaca, bahkan dijadikan sebagai ayat pilihan. Ya, walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah dan seterusnya dari ayat-ayat terkait dengan Luqman. Profesor Abdul Razak hafizahullah taala, ya, dari ayat-ayat tersebut beliau mengeluarkan 50 faidah yang bisa dipetik dari nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Apa yang menyebabkan beliau mulia? Bukan karena nasabnya. Ya, bukan karena ya kedudukannya, tapi karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat-wasiatnya, wahai anakku, jangan pernah menyekutukan Allah, karena kesyirikan itu adalah kehinaan. Ya,
Kesyirikan itu adalah kehinaan. Walaupun seorang itu pangkatnya, jabatannya tinggi, tapi kalau dia melakukan kesyirikan, dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hina di hadapan makhluk yang tidak bernyawa. Ya. Hina sekali orang yang melakukan kesyirikan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Masa boy-boy disembah? Ya. Masa benda-benda yang tidak berakal, tidak bernyawa, ya disembah, dimintai, kan hina jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sementara dia adalah orang yang memiliki kemuliaan. Ya. Tapi karena dia menyekutukan Allah, dia hina. Ya, wahai anakku, tegakkan salat, ajak kepada kebaikan, ajak kepada kemuliaan. Kenapa? Itu yang membuat orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak salat tidak adalah orang yang hina. Ya. Karena itu hendaknya mengangkat diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah qiyamuhu bil lail. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ya seorang Yahudi dulunya. Ya, begitu dia masuk Islam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan ayyuhan nas, wahai manusia, at'imut ta'am, berilah makan. Ya, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Ya, demikian juga diantaranya wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka pasti kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Ya, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam. Ya, tebarkan salam, beri makan, sambung tali silaturahim. Demikian juga salat di malam hari. Salat di malam hari. Ya, paling minimal salat witir. Paling minimal salat witir. Ya, apakah itu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat? Ya, berapa saja yang bisa kita lakukan. Yang penting kita bisa ya merutinkan, melakukan secara kontinu, maka itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Jibril alaihi salam, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ya. Kemuliaan, kejayaan, kehebatan seorang mukmin itu apabila dia tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Ya. Maka kita tidak perlu melirik apa yang ada di tangan manusia. Karena kapan kita selalu lihat, kita akan iri, kita akan hasad. Ya, kalau kita hasad, kita selalu miskin. Ya, kita selalu miskin. Kenapa banyak orang yang merasa dirinya miskin? Karena selalu melihat apa yang ada di tangan manusia. Ya, makanya ada seorang ulama, seorang tabi'in namanya Abu Hazim, ya, Salama bin Dinar, pernah ditanya, ya, ma maluk, apa hartamu? Ya, kata beliau, 5 lan ma'ahuma la akhsyal faqr. Saya punya 2 harta, dengan 2 harta ini saya tidak pernah merasa takut miskin. Ya, dengan 2 harta ini saya tidak pernah khawatir dengan kemiskinan. Ya. Terus ditanya, apa 2 harta itu? Kata beliau, as-siqatu billah wal ya'su mimma fi aidin nas. Ya. Pertama, yakin kepada Allah. Yakin Allah yang memberi rezeki kepadaku. Ya, Allah Ar-Razzaq. Ya. Bukan manusia yang memberi rezeki, Pak. Ya. Karena itu jangan pernah menganggap saya yang menanggung rezeki anak saya, istri saya, tidak. Ya. Seandainya seorang suami menanggung rezeki istrinya, tidak ada janda yang bisa hidup. Ya. Betapa banyak janda yang hidup. Seandainya seorang ayah yang menanggung rezeki anaknya, tidak ada anak yatim yang bisa hidup. Ya, tapi bukan kita, Pak. Bukan manusia yang menjamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak yatim, bahkan yatim piatu hidup. Ya, kenapa? Allah yang menjamin rezekinya.
Ya, bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan cuma manusia, binatang-binatang melata. Itu hebatnya, Pak. Ya, cicak itu apa rezekinya? Nyamuk. Ya, cicak enggak bisa lompat. Ya, apalagi terbang. Ternyata rezekinya makhluk yang terbang. Ya. Itu kan luar biasa, Pak. Ya. Ini. Ya. Kenapa? Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata beliau, ya, hartaku adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin kepada Allah. Nah, ada guru dari guru-guru kami, ya, sudah meninggal. Ya. Beliau punya kalau saya tidak salah 10 atau 11 anak. Ya. Pernah ditanya, apa yang kita kasih makan kan anak? Karena tidak ada kuliah ini pekerjaan tak. Ya. Dia bilang memang karena seandainya rezekiku ada di tanah, ya, maka ya sudah habis, tapi rezekiku ada di langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya bisa itu. Ya, maka banyak rezeki banyak anak. Ya, banyak rezeki banyak anak. Ya. Jangan dibalik, apa yang kau kasih makan kan anakmu kalau lahir lagi. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan kita yang menjamin rezeki anak-anak kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ada rezekinya dari Allah. Istri kita ada rezekinya. Ya. Lahir anak kita ada juga rezekinya. Ya. Ada juga rezekinya. Makanya banyak orang sebelum menikah, ya enggak apa-apa, enggak ada apa-apanya. Begitu Anda istrinya, ada mobilnya. Ya. Ada mobilnya. Kenapa? Dia punya rezeki, istrinya juga bawa rezeki. Ya. Lahir anaknya, anaknya ada semua rezekinya. Ya, langsung ada anting-antingnya, emasnya. Ya. Kan itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua kata Abu Hazim, apa hartamu? Yang kedua kata beliau, wal ya'su mimma fi aidin nas, yaitu berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Tidak pernah melihat apa yang ada di tangan manusia. Ya, karena itu Pak yang selalu membuat kita pusing kalau selalu melihat apa yang ada di tangan manusia. Ada mesin sepeda, sepeda baru sih. Ya, besok ada lagi motornya. Ya, besok, akhirnya apa? Kita pusing. Ya, kita yang pusing. Ya. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, undur ila man huwa asfala minkum, wala tandur ila man huwa fawqakum. Ya, ini dalam masalah dunia. Lihat orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Kenapa? Kalau melihat orang yang di atas kalian, itu akan membuat orang sakit kepala. Ya. Tidak pernah ya berhenti, sakit kepala, sakit hati juga. Ya, sakit hati juga, ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harta itu Pak kalau ada jangan dikasih masuk di hati. Ya, simpan di dompet saja, di bawah kasur, itu yang enak. Ya, kalau dikasih masuk di hati Pak itu yang susah. Ya. Sehingga apa? Mobilnya lecet sedikit, hatinya yang sakit. Ya. Hatinya yang sakit. Kenapa? Karena hartanya masuk di hati. Tapi kalau mobilnya lecet, ya sudahlah, sudah selesai. Ya, kalau ada harta nanti diperbaiki. Ya, makanya itu orang-orang Arab itu kan ya santai sekali hidupnya. Ya, benturan mobilnya sudah berpelukan, selesai. Ya, jalan maki. Coba kalau ada orang tabrakan di Saudi itu. Ya, enggak ada itu orang baku. Ya, apa ini apa? Tidak, ya sudah selesai ya, jalan maki. Kenapa? Hartanya di dompet bukan di hati. Kita ini baru sedikit saja tergores, ya sudah ya kirim nomor rekening minta. Ya, nanti saya. Kenapa? Karena harta masuk di hati. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat bukan berarti mereka miskin semua, tidak. Mereka adalah orang yang kaya raya. Ya, mereka adalah orang yang kaya raya, tapi kekayaan itu ada di tangan mereka. Tidak pernah dikasih masuk di hatinya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 5 wasiat dari Jibril alaihissalam yang sangat agung, yang sangat indah untuk kita semua
bahwasanya siapapun kita pasti akan mengalami kematian. Yang kedua, siapapun yang kita cintai pasti kita akan berpisah. Pasti kita akan berpisah. Yang ketiga, bahwasanya hendaknya kita selalu melakukan amalan-amalan saleh. Amalan-amalan saleh. Karena amalan apapun yang kita lakukan pasti kita akan jumpai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah luput dari catatan para malaikat. Ya, malaikat tidak pernah salah catat. Tidak pernah salah catat. Semua yang kita lakukan, ya, itulah yang dicatat oleh malaikat. Tidak mungkin catatannya Pak Ustadz ada pindah ke kita. Tidak. Sebagaimana catatan orang lain, ya, tidak mungkin catatan kita diambil kepada orang lain. Tidak. Semuanya pasti ya dicatat. Dari ya sejak kita melakukan amalan sampai kita meninggal, semuanya akan tercatat. Kemudian hendaknya kita berusaha untuk melakukan ya salat malam, ya, karena orang yang melakukan salat malam maka insya Allah salat-salat yang lainnya akan terjaga. Salat malam saja dia jaga, apalagi salat-salat yang lainnya. Nah, bukan berarti bahwasanya kalau begitu salat malam saja dijaga. Ya, tidak. Kalau dia jaga salat malamnya yang merupakan itu sunnah, apalagi yang wajib, pasti dia juga akan jaga. Dan ya hendaknya kita selalu merasa cukup, qanaah, dan selalu banyak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya itu Pak orang yang kaya raya. Ya, orang yang kaya, hanya saja kadang kekayaan itu tidak dilihat oleh orang karena ada di dalam hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah.